Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala PDD SDN Tigaloyan, dan yang saya hormati rekan-rekan guru UPTD SDN Tigaloyan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi atau sosialisasi kaitannya budaya positif. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, saya selaku MC atau moderator akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah, dan yang ketiga acara sosialisasi, dan yang keempat adalah acara ditanya jawab, dan yang kelima acara lain-lain, dan yang keenam adalah acara penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, marilah kita untuk membuka acara ini kita membaca basmalah. Kemudian untuk menginjak acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala UPTD SDN Tigaloyan yang akan disampaikan oleh Ibu Santi Nur Cahya SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sambutan dari saya. Hari ini kebetulan para Smita akan memaparkan sosialisasi tentang budaya positif. Mohon diperhatikan untuk Bapak dan Ibu guru, apa yang disampaikan hari ini diingat, kemudian setelah diingat, kemudian diterapkan di kelas masing-masing, dan tidak hanya bersifat video sosialisasi saja, namun juga diterapkan di kelas masing-masing, karena jujur ilmu dari guru penggerak sangat banyak manfaatnya, terutama untuk seorang pendidik. Untuk itu, alhamdulillah untuk di SDN Tigaloyan ini kita punya 3 guru penggerak. Kalau bisa lebih dari 3 lah, mangga bina dan daftar dari guru penggerak supaya lebih banyak, lebih bagus. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya acara diseminasi yang akan segera dipaparkan atau disampaikan oleh Saudara Pak Rasmita SPD selaku calon guru penggerak angkatan 8 dan 9. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN Tigaloyan
Terima kasih pula untuk Bapak Moderator Pak Agus Supardo SPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan terima kasih pula untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya di UPT SDN Tiga-Loyang dan semua warga UPT di SDN Tiga-Loyang yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya lah kita bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita menjadi umat yang diteladani dari segala umat. Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya di sini bukan untuk menggurui, saya di sini bukan untuk saya lebih banyak ilmu pengetahuannya, tapi saya di sini untuk berbagi pengalaman yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini. Salah satunya saya mau menyampaikan tentang diseminasi. Ya tentunya Bapak Ibu guru hebat semuanya, kita bertanya-tanya apa sih sebenarnya diseminasi itu? Ya di sini yang tadi saya bilang, saya di sini tidak untuk menggurui, tapi diseminasi di sini adalah penyebaran informasi yang ada langkah-langkahnya tentang budaya positif. Ya dari budaya positif ini ada berbagai macam konsep yang perlu diketahui. Salah satunya adalah tentang perubahan paradigma belajar. Tentunya perubahan paradigma belajar yang harus diubah, ya diperbaiki di UPT SDN Tiga-Loyang setelah kita melaksanakan budaya positif. Apa yang terbaik kita ambil dan apa yang kurang mungkin bisa dilengkapi. Yang kedua tentang disiplin positif. Ya tentang disiplin positif ya. Terus nilai-nilai kebajikan. Ada juga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya tadi tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ya pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik tidak belajar sesuai kebutuhannya, tapi berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan penerapan budaya positif ini nanti diharapkan hasilnya itu ya muaranya tentang profil pelajar Pancasila. Ya mungkin di sekolah kita sudah ada perubahan ya budaya positif yang telah dilakukan. Yang kemarin itu mungkin salah satunya tentang sholat duha. Dari kegiatan sholat duha itu mungkin kita bisa mengambil nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat semuanya tentunya tahu apa nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila yang setiap hari Senin biasa dinyanyikan oleh anak murid kita. Ya mungkin dari kegiatan sholat duha ada mandiri, ada kegiatan mandiri yang dihasilkan dari sholat duha. Apa contohnya? Contohnya mungkin anak biasanya tidak bisa memakai mukena sendiri, dibantu oleh orang tuanya. Dengan diadakan sholat duha, anak bisa dengan sendirinya memakai mukena atau bisa berwudu sendiri. Itu kegiatan yang diharapkan bisa mandiri, anaknya bisa mandiri. Yang kedua tentang bernalar kritis. Mungkin dari kegiatan budaya positif sholat duha ini, anak-anak bertanya, apa sih sebenarnya sholat duha ini? Apa yang bisa diambil dari sholat duha ini? Mungkin anak-anak bertanya sama ibu bapaknya di rumah, itu adalah berarti anak tersebut telah bisa mewujudkan tentang bernalar kritis. Terus ada kreatifnya juga. Kreatif di sini mungkin anak-anak bisa
bisa membuat suatu perubahan pada dirinya tentang dari sholat duha itu. Ada kegiatan gotong royong juga. Ya mungkin sebelum sholat duha, kegiatan yang diambil persiapan dari sholat duha itu ada kerjasama dari anak-anak untuk mempersiapkan sholat duha. Di situ bisa diambil kegiatan gotong royongnya tentang berkebinekaan global. Tentang fenomena global di sini di UPTD SD Niloyang ini terdiri dari bermacam-macam keluarga dari berbagai macam kakak, latar belakang yang berbeda, sosial budaya yang berbeda. Mungkin di sini anak disatukan melalui sholat duha itu. Ya tentunya dari sholat duha itu ada nilai ketuhanan. Tentunya dari sholat duha itu kita banyak mengambil nilai ketuhanan. Jadi dari satu kegiatan tersebut ternyata bisa mendapatkan berbagai nilai profil pelajar Pancasila yang bisa diwujudkan dari satu kegiatan. Mungkin kalau diperbanyak kegiatannya, anak-anak lebih memperdalam tentang profil pelajar Pancasilanya. Ya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada kesalahan-kesalahan kita terhadap anak murid tentang kesalahan-kesalahan teori. Salah satunya ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid. Kalau anaknya tidak mau dikontrol, sebagaimana kita kerasnya, sebagaimana kita menghukum anak, kalau anaknya tidak ada kesadaran, tidak akan bisa dikontrol. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif seperti sanjungan-sanjungan. Ya, kalau kita menyanjung anak itu tidak semuanya akan menghasilkan sesuatu yang positif. Justru nanti ini mencelakakan anak. Nanti kalau besar anak-anak itu selalu membutuhkan sanjungan. Kalau tidak disanjung, nanti anaknya ngambek kayak gitu. Ya, jadi ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat ternyata masih ada kesalahannya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga bisa salah. Kalau kita kebanyakan kita mengkritik anak murid, siswa, nanti bisa-bisa anak juga bisa down ya. Jadi nanti dia tidak minat untuk belajar. Jadi kalau kita terlalu tajam mengkritik juga itu tidak baik untuk anak. Terus ada lagi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini juga teori yang salah. Semua kalau tidak berdasarkan kesadaran tidak akan bisa memaksa seseorang. Jadi yang diperlukan di sini adalah kesadaran dari masing-masing individu atau dari anak tersebut. Terus perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Nah, dari sini contoh stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol atau pilihannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini teori kontrol atau pilihannya semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ya hanya ada yang hanya Anda atau hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teorinya tidak ada yang bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini juga tidak ada. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang kalah. Ya model ini juga akan berpikir menang-menang. Nah, disiplin positif yang konsep yang ketiga tentunya ini ada disiplin positif. Disiplin sendiri itu berasal dari kata disiplina yang berarti artinya itu belajar. Jadi orang disiplin itu orang yang belajar, orang yang mau merubah dirinya ke arah yang lebih baik yang tentunya dengan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam perubahan perilaku yang lebih baik.
Nah, disiplin diri ini adalah perubahan mindset kita ya. Mindset kita untuk berubah atau berperilaku ke arah yang lebih baik yang bisa bertanggung jawab. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa ataupun latar belakangnya. Di sini ada nilai-nilai kebajikan dari suatu institusi atau organisasi. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila itu tentunya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berpikir kritis. Nah, tadi sudah disampaikan ya bahwa dari satu kegiatan budaya positif yang sudah berjalan itu ternyata bisa mencakup seluruh profil pelajar Pancasila. Dari primary years program atau FYP ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Dari keterampilan hidup atau life skill kita dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri. Nah, tentunya dengan budaya positif ini peserta didik kita bisa menerapkan nilai-nilai yang ada, khususnya yang di profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai yang lainnya. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup tentunya kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Terus ada lagi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, contohnya apa? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ada lagi kebutuhan dasarnya yaitu kebebasan. Apa saja itu? Yaitu mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ada lagi penguasaan, yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dan kesenangan. Kesenangan di sini ada tentang bermain. Kita juga membutuhkan suatu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus ada pada kita tentunya. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku ini yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Mungkin siswa-siswa kita patuh pada kita, kelihatannya patuh, nurut. Nah, ternyata apa? Ternyata anak murid kita itu tidak nyaman kepada kita, takut pada kita, sehingga melakukan itu, melakukan nurut, patuh kepada kita. Tapi di dalam hatinya itu sebenarnya menggerutu ya, menggerutu. Ya. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ada juga murid yang pura-pura di depan kita baik, ya nurut kayak gitu. Ternyata ada sesuatu yang diminta, entah itu bisa bersifat materi atau pujian, atau bisa juga bersifat nilai. Ya, biasanya sama guru itu pura-pura baik, pura-pura menghargai guru. Ternyata di situ ada yang diminta atau imbalannya. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi yang terbaik adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dari sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ini yang seharusnya kita kembangkan dari kita, yaitu setiap siswa itu memiliki kesadaran
kesadaran dari dalam dirinya tentang bagaimana berperilaku di sekolah yang baik ya. Nah, di sini ada konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba, atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, biasanya kita melakukan hukuman, misalnya ada murid yang bandel, kita menjewer atau suruh keliling lapangan, yang berdiri di depan kelas ya. Di situ adalah hukuman. Konsekuensi biasanya itu terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Restitusi itu artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sendiri. Ya, proses ini diperlukan kolaborasi atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di restitusi ini kita yang tadinya ada murid bandel, kita restitusi untuk dikembalikan ke jalan yang benar. Nah, di sini ada perbedaan contoh kasus siswa yang sering tidak membuat PR. Nah, contohnya ada siswa yang tidak membuat PR. Nah, tentu kita ada yang sering ngasih hukuman. Contohnya guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit. Atau guru marah dan murid menjadi takut. Ada juga yang mengasih konsekuensi. Contohnya guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat dari biasanya. Nah, itu namanya konsekuensi. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Itu di konsekuensi. Sedangkan di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelasnya, dirinya, dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru juga terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di proses restitusi ini, guru menanyakan dulu keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas. Jadi setiap kelas kalau sudah membudayakan budaya positif itu diharapkan bisa membuat keyakinan kelas masing-masing. Jadi nanti ada kesepakatan dari murid apa keyakinan kelas yang dibuat. Contoh misalnya setiap pagi kita wajib melaksanakan sholat duha. Nah, kalau ada yang melanggar, kita tanyakan lagi. Kemarin sudah dibuat keyakinan kelas keputusan bersama tentang sholat duha yang wajib dilakukan oleh kita. Nah, bagaimana kalian bisa terlambat kayak gitu? Ya, jadi kita direstitusi sesuai dengan yang telah disepakati, yaitu keyakinan kelas. Ini contoh-contoh tindakan guru. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah bentuk hukuman. Contoh lagi tentang bentuk hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukumannya. Contoh kalimat tentang konsekuensi, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi karena telah mencoret-coret kertas temannya. Ada juga membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga bentuknya konsekuensi. Ada hukuman, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga hukuman. Contohnya itu, contoh hukuman kalau misalnya ada sekolah kesepakatan warna hitam semua sepatunya, ada murid yang tidak memakai warna yang sama, lalu dikenakan suatu hukuman atau berdiri di seharian di sekolah, itu tentunya namanya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar bejoga. Ini namanya konsekuensi. Nah, guru di sini memiliki beberapa posisi kontrol. Ada guru penghukum, ada guru pembuat orang merasa bersalah, ada guru yang merasa sebagai temannya, ada guru yang sebagai pemantau, ada juga guru yang sebagai manajer. Nah, di sini kita sebagai apa? Sebagai guru.
Nah, apa sih posisi kita sekarang ini? Yang pertama, sebagai penghukum, apabila seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, di sini kita kalau sering menghukum murid, artinya kita itu sebagai guru penghukum. Ada lagi pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contoh misalnya di kelas 4A, saya ada anak yang bandel, misalnya Hasanah gitu. Nah, coba jangan bandel. Kalau bandel nanti bapaknya dimarahi oleh kepala sekolah Ibu Santi dengan memelas dalam lembut. Nah, di sini tentunya muridnya kalau ada empati, ada kasihan, wah iya ya Pak gurunya nanti dimarahin sama kepala sekolah. Nah, nanti dia merasa bersalah dalam dirinya karena membuat suatu kesalahan. Jadi di sini ada guru juga yang sering memelas pada muridnya. Ada guru juga yang sebagai teman untuk muridnya. Contohnya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau rayuan-rayuan ya. Ada lagi guru sebagai monitor atau pemantau. Ya, di situ. Itu sebagai temannya Pak Yani. Nah, ada juga sebagai pemantau atau monitor. Yang ini sebagai mengawasi murid, tugasnya mengawasi saja muridnya itu. Ada juga sebagai manajer. Di sini yang terbaik adalah kita sebagai manajer seharusnya ya. Apa responnya? Yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi di posisi manajer ini murid sudah bisa menyelesaikan masalah sendiri dengan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya yaitu siswa sering tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, mungkin kalau guru penghukum ya, kalau guru penghukum misalnya patuhi aturan sekolah. Nah, itu kata-katanya. Lalu berdiri di depan barisan. Nah, saat upacara dipanggil anaknya ke depan. Ya, ini sebagai guru penghukum. Ada juga pembuat rasa bersalah. Ya, contohnya, berapa kali guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa pada kamu. Nah, ini memelas, gurunya itu ada ekspresi memelas. Atau kayak tadi, ya, kalau kamu tidak menaati peraturan nanti bapak dimarahi sama kepala sekolah di situ. Di situ dia memelas pada muridnya, sehingga muridnya berempati, sehingga terjadilah suatu perasaan bersalah pada murid tersebut. Ada juga sebagai teman, pemantau, dan manajer. Tadi seperti yang dijelaskan. Nah, di sini yang tadi saya omongkan ya, tentang keyakinan kelas. Ya, kalau sudah berbudaya positif, ada budaya positif kelasnya ini nanti dibuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas ya. Jadi kita nanti membuat keyakinan kelas dan disepakati oleh murid-murid semuanya. Jadi kesepakatannya ini ditentukan oleh murid, gurunya hanya membimbing ya apa keyakinan kelas yang ingin dicapai. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, pembentukannya keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan. Tadi berbeda dengan peraturan, lebih abstrak dari peraturan. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah dipahami, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua wadah kelas dilibatkan saat membuat. Jadi di situ perbedaannya. Kalau peraturan sekolah biasanya kan dibuat di sekolah oleh guru-guru. Di sini keyakinan kelas dibuat kesepakatan di dalam kelas masing-masing apa yang mau diwujudkan di dalam kelas tersebut. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yang seperti yang tadi diperkenalkan, yaitu tentang proses
dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi murid ini memiliki kesadaran dari dalam dirinya untuk kembali ke jalan yang benar. Dari segitiga restitusi ini ada beberapa langkah. Yang pertama tentang menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, tentang menstabilkan identitas, langkah yang pertama yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya kalimat yang dibuat kita ketika kita membuat restitusi itu, contohnya berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu contoh-contoh kalimatnya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu memahami kebutuhan mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Contoh dalam kalimatnya yang bisa kita pergunakan ketika kita merestitusi anak, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu, atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ini tentang validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan suatu keyakinannya, menanyakan keyakinan kelasnya ya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu tentang menanyakan keyakinan kelasnya. Itu tentang segitiga restitusi. Ya, di sini ada contoh tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, dalam penerapan budaya positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, di sini saya dalam diseminasi ini tidak bisa membuat budaya positif sendiri. Jadi saya memerlukan suatu kerjasama atau kolaborasi baik dari ibu kepala sekolah, dari bapak ibu guru, pokoknya semuanya warga sekolah saling bantu dalam berkolaborasi untuk kegiatan budaya positif di sekolah kita. Ya, mungkin itu saja tentang diseminasi budaya positif. Saya mohon maaf apabila ada suatu kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Asmita SPD yang telah memaparkan materi tentang budaya positif. Sangat bagus sekali, sangat menarik gitu ya, sangat bermanfaatnya tentang budaya positif yang kita bisa terapkan di sekolah UPTD SDN 3. Baik, acara selanjutnya yaitu tanya jawab kaitannya materi tentang budaya positif. Barangkali dari rekan-rekan guru, dari kepala sekolah ada hal-hal yang belum jelas atau ingin ditanyakan, mangga dipersilakan. Gimana? Oh iya, Ibu kepala sekolah, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin ada 2 pertanyaan yang lebih ke 2 pertanyaan ini. Tadi kan guru itu 5 kan ya Pak, manajer, penghukum, terus ya sistem kontrol guru ya.
manajer, penghukum ada 5 ya. Apalagi tuh? Saya sudah sebagai teman, memantau, merasa bersalah. Nah, kan kita harus menjadi lebih bagus, kan kita harus menjadi manajer. Nah, salah satu cara kontrol guru sebagai manajer kan satu, kita harus menerapkan budaya positif di kelas dengan cara membuat keyakinan kelas. Yang saya tanyakan sekaligus dengan para smita dan seluruh guru di sini, khususnya guru kelas, mampu tidak membuat keyakinan kelas di kelas? Bukan peraturan kelas ya, tapi keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan ditanyakan ke anak muridnya, yuk bikin keyakinan kelas. Nanti anak muridnya yang berbicara, bapak dan ibu guru tinggal mencatat. Untuk kelas 1 dan kelas 2 mungkin karena masih belum itu, dimintakan pendapatnya saja nanti ya. Nah, pertanyaan saya cuma itu, untuk menjadi kontrol guru kita sebagai manajer, salah satu cara menerapkan budaya positif kelas yaitu membuat keyakinan kelas. Saya tekankan di sini dan saya tanyakan apakah Bapak dan Ibu sanggup dan mampu membuat keyakinan di kelas. Sekian pertanyaan dari saya. Langsung keduanya apa? Satu, kan kita harus menjadi ya kemampuan kita. Satu kan guru itu kan ada 5. Ya, pertanyaan saya 5. Satu, kita mampu tidak menjadi guru manajer, kontrolnya itu sebagai kontrol manajer di kelas. Yang kedua, kalau kita mau mewujudkan kontrol guru sebagai manajer, berarti kita harus mampu menerapkan budaya positif di kelas itu dengan cara salah satunya membuat keyakinan kelas. Mampu tidak? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lagi keyakinan kelas. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu tentang kontrol guru 5, kontrol guru itu ya. Ya, kita bagaimana sikap kita sebagai guru yang memiliki kontrol sebagai manajer ya misalnya. Ya, sebagai manajer ini adalah posisi kontrol yang terbaik ya, yang diharapkan dimiliki kita setelah melaksanakan budaya positif ini. Jadi kita di posisi manajer ini, kita siswa diharapkan mempunyai kesadaran dari dalam dirinya. Ya, bagaimana caranya memiliki kesadaran? Tentunya salah satunya kita sebagai guru harus memiliki suri teladan, ya, suri teladan dari diri kita sendiri. Ya, kita sebelum memerintah anak murid atau siswa, kita dulu yang dilakukan yang terbaik itu. Contoh, siswa tidak memakai sepatu, apa gurunya itu sekarang memakai sepatu? Ya. Nah, kalau gurunya sudah memberikan contoh yang baik tentang memakai sepatu, ya insya Allah siswanya juga akan ada kesadaran dari dalam dirinya. Terus yang kedua pertanyaannya yaitu tentang kita mampu tidak membuat keyakinan kelas. Ya mampu lah Bu, ya, semuanya juga pasti mampu untuk membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu dibuatnya itu bersama-sama dengan murid. Jadi kita apa anak-anak yang mau dibuat tentang keyakinan kelas, contohnya kemarin saya buat di kelas 4, contohnya apa yang sudah ada dulu, kita melaksanakan sholat duha tepat waktu ya. Ya, jadi saya tulis melaksanakan sholat duha tepat waktu. Terus apa lagi? Ada juga yang contoh keyakinan kelas di kelas para kita kalau dipaparkan nanti buat contoh apa dari guru di kelas lain. Contoh lagi, saling menghormati ya Pak. Ya udah saling menghormati. Jadi saling menghormati ditulis, saling menghormati. Terus ada lagi, tidak berisik di kelas. Tidak apa, ketika ada guru itu tidak berisik ya. Ya udah tidak berisik. Tulis lagi tidak berisik ketika sedang pembelajaran. Terus apalagi melaksanakan piket ya Pak. Ya udah melaksanakan piket, ditulis melaksanakan piket. Kita dalam membuat keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak, bisa 5 saja ya. 5 atau berapa dibuat, yang penting disetujui oleh anak-anak. Kalau ada anak yang merekal atau bandel, kita kembalikan lagi yang tadi sudah ditulis itu dipasang di kelasnya. Nah ini keyakinan kelas yang telah kita buat, setelah kita setujui. Sekarang kenapa kaliannya melanggar keyakinan sendiri? Nah, nanti anak-anak akan ada kesadaran dari dalam dirinya.
Ya itu saja jawaban dari saya. Terima kasih Bu atas jawaban atas pertanyaannya. Punten ya, sedikit menambahkan atau mengoreksi Bapak Ibu kaitannya tentang keyakinan kelas. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Asmita bahwa untuk membuat keyakinan kelas itu ada beberapa poin. Di antaranya yaitu tidak boleh menggunakan kata-kata yang berkonotasi negatif. Ada kata-kata yang tidak boleh atau dilarang, itu tidak diperkenankan gitu untuk menyusun atau membuat keyakinan kelas. Jadi misalkan tadi dikasih contoh oleh Pak Asmita bahwa di kelas tidak boleh berisik. Itu sebenarnya kata-kata itu dilarang, maksudnya tidak boleh, diganti dengan kata-kata lain saja. Ya pokoknya jangannya itu tidak boleh, jangan sama tidak boleh, tidak boleh, harus positif. Ya intinya diam di kelas saat guru menerangkan apa gitu. Intinya tidak boleh ada kata-kata tidak atau tidak boleh atau dilarang, itu tidak boleh. Mungkin itu koreksi yang dari saya Bapak Ibu. Selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan Pak Yani, Pak Yama, Pak Wardani. Barangkali maka Ibu Rika atau Ibu Jul seputar guru penggerak juga tipsnya barangkali mengisi esai atau untuk wawancara gitu. Sharing saja boleh. Ya Bu, yang sedang mengisi. nanti pada cerita itu Iya. apa? Apa dong Bu? Iya, sebetulnya materi dalam pendidikan guru penggerak ini sangat bagus, ya, sangat baik sekali. Kemudian kalau tidak ada izin pada sebentar, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan saja. Yang pertama kaitannya tentang restitusi ini Pak. Restitusi ini kan mungkin bagi di kelas tinggi itu ya mudah ya, bisa membimbing anak untuk membuat restitusi kalau seorang anak melakukan kesalahan. Bila mana di kelas rendah baik kelas 1, 2, dan 3 terdapat anak yang melanggar suatu peraturan, apakah bisa diterapkan dengan restitusi gitu Pak? Atau langsung saja dengan hukuman atau secara verbal atau fisik atau bagaimana? Ya, terima kasih untuk Pak Agus pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang bagus yaitu bagaimana merestitusi untuk kelas rendah. Sedang kalau kelas tinggi mungkin sudah bisa, pikirannya sudah matangnya sudah sedikit bernalar ya. Kalau anak kecil bagaimana merestitusinya? Ya kalau dari tahapan itu kan yang pertama menstabilkan identitas dulu, terus validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Nah dari situ kalau anak kecil yang mungkin di merestitusinya itu kita langsung dinasehati, mungkin dikasih pelatihan kelasnya kayak gitu. Kalau untuk anak dewasa mungkin kita bisa menstabilkan identitas, mengatur validasi tindakan salah dan menanyakan suatu keyakinan kelasnya. Kalau anak kecil kita bimbing ya ke arah situ yang 3 tahap itu. Cuman pertanyaannya mungkin lebih sederhana ke anak-anak kecil. Nah, lebih sederhana yang mudah dipahami. Contohnya validasi dengan salah. Nah itu perbuatan kamu udah benar apa salah sih sebenarnya kayak gitu. Ya supaya anak merespon yang positif, yang mengerti, yang dimengerti oleh anak, mengasih pertanyaan yang mudah untuk anak kecil gitu. Itu mungkin bagus pertanyaan dari jawaban dari saya. Mohon maaf apabila kurang. Sedikit menambahkan karena kebetulan waktu saya ikut program guru penggerak membuat restitusi itu di kelas rendah yaitu kelas 3 kelas 3. Mungkin kalau untuk kelas 3 dari maksudnya dari kelas tinggi peralihannya dari kelas tinggi masa transisi dari kelas rendah ke kelas tinggi. Jadi mungkin kalau untuk kelas rendah menurut saya lebih mudah kelas rendah. Karena apa? Karena kalau kelas tinggi itu ya bu, tapi
tidak menjamin berubah lagi atau tidak menjamin berubah. Tapi kalau untuk kelas rendah, waktu itu saya restitusi 2 anak. Yang pertama Farel, kasusnya itu mencela nama orang tua, dengan berbicara dan ngobrol. Nah itu jelek-jelekin nama orang tua bagus tidak sih? Oh tidak bu, kalau ini. Nah mungkin lebih ke ngobrol dan akhirnya terbuka. Oh iya bu nggak boleh, ini nggak boleh kan dosa. Terus gimana bu kalau itu kan nggak boleh? Mungkin dengan pemahaman seperti itu, alhamdulillah anak itu mengerti. Kemudian kasus yang satunya lagi, kalau tidak salah, Opal itu ketika pulang sekolah naik ke meja itu kan tidak sopan. Dia dengan sedikit ngobrol, akhirnya ya mereka mengerti. Mungkin kalau menurut saya lebih mengerti kelas rendah daripada kelas tinggi. Karena apa? Karena kalau kelas tinggi, iya pemahamannya mungkin iya, tapi nanti mulai lagi. Tapi kalau anak kelas rendah, sedikit pemahaman ketika mereka mengerti, oh iya nanti tertanam secara otomatis di otak. Mungkin seperti itu. Tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan atas jawabannya kepada saudara Bapak Asmita dan Ibu Kepala Sekolah Ibu Santi saya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah dirasa cukup, tidak ada lagi yang bertanya. Gimana keadaan Liana belakangnya sama lain? Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selaku moderator atau MC, saya akhiri. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.